Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang Dia berikan kepada kita hingga kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini, dalam kajian rutin kita di salah satu di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati-hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hati-hati yang tulus, yang ikhlas, tidak mencari melainkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah, dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita dan dijadikan sebab diampuni segala dosa-dosa kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pagi hari ini mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitabil Aziz, yang kita sekarang ada dalam pembahasan Kitabun Nikah, kitab tentang nikah, pembahasan nikah sampai dalam pembahasan al-muharramatu muaqqatan, wanita-wanita yang diharamkan mahram muaqqat, yaitu terbatas waktunya, sementara, ya. Kemarin pertemuan yang sebelumnya kita bahas ya al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan yang sifatnya adalah lil abad, untuk selamanya, ya. Jadi ada yang muabbad, ada yang muaqqad, yang untuk selamanya. Yang untuk selamanya itu terbagi menjadi dua atau terbagi menjadi tiga. Ada karena nasab, ada karena musyaharah, perbesanan, pernikahan, ada karena terakhir persusuan. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, sekarang kita akan bahas al-muharramatu muaqqatan, wanita-wanita yang diharamkan muaqqatan, sementara atau terbatas waktunya, ditentukan waktunya. Yang pertama adalah al-jam'u bainal ukhtain, menggabungkan dua bersaudari. Menikahi adiknya berarti kakaknya mahram. Menikahi kakaknya berarti adiknya mahram. Maksudnya mahram ini mahram yang muaqqad, ya, hukumnya sama dengan orang lain, begitu, ya. Hukumnya sama dengan orang lain, bukan mahram kayak mahram nasab, ya, kayak mahram mertua, ya, kayak mahram sepersusuan, ya. Kalau yang mahram muabbad itu, ya, boleh seseorang berduaan dengannya, misalkan begitu, ya, itu boleh. Safar dengannya itu boleh. Tapi kalau mahram yang muakkad maka tidak boleh, karena hukum dia sama dengan orang lain. Itu ajnabi, itu orang asing. Cuman dia diharamkan untuk dinikahi karena sebab. Sebabnya apa? Karena sebab kakaknya dinikahi atau karena sebab adiknya dinikahi. Jadi al-jamu bainal ukhtain, tidak boleh seorang menggabungkan dua bersaudari langsung dalam satu ikatan pernikahan. Ya, ceraikan dulu satu lalu nikahi adiknya, gitu, ya, atau mati satu nikahi yang adiknya, misalkan semacam itu, boleh, baru boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 23, wa anta jama'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf, dan yang diharamkan adalah kalian menggabungkan dua bersaudari kecuali apa yang telah berlalu. Kalau masa lalu tidak ada masalah, ya. Ya, ini di masa sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha, menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya, au khalatiha, atau buliknya, dengan bibi dari pihak bapak atau bibi dari pihak ibu. Jadi tidak boleh menikahi perempuan digandeng sama bibinya, ini tidak boleh.
Ya, jadi kayak kalau tadi itu menikahi dua bersaudari tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah menikahi bibi dan keponakannya, kandung ya, bibi dan keponakan kandungnya. Maka ini juga tidak diperbolehkan, itu haram. Ya, li hadits Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak digabung antara wanita dengan bibinya dari pihak bapak dan antara wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Ini tidak boleh digabung dalam ikatan pernikahan. Jadi begitu menikahi sang bibi, maka keponakannya jadi mahram. Tapi mahramnya tadi mahram apa? Muakkad, ya, orang lain, ajnabi, tapi dia haram menikahinya. Ya, menikahi ponakan maka tidak boleh menikahi bibinya, ya, seperti itu. Dan memang ini terjadi, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ada seorang laki-laki atau seorang perempuan, ini janda, dia mengasuh keponakannya jadi anaknya, jadi anak tirinya. Gitu ya. Jadi anak anak tirinya. Lalu ada seorang laki-laki menikahi perempuan itu yang jadi anak tadi itu, yang diasuh itu, gitu ya. Begitu tahu bahwasanya ibunya itu bukan ibu kandung, dirabi pisan. Itu kejadian, ternyata ada, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, di tempat yang dekat dengan tempat saya sana, ya. Subhanallah, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Itu kejadian. Seperti itu ada, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang jadi masalah itu dielingno wis kadungno pombo. Ya. Dielingno, diingatkan ini haram, ini zina, wis gak ngereken, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Itu kan duduk ibune ngono, alasannya macam-macam, ya. Padahal jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. La yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, ya. Yang ketiga, yang diharamkan secara muakkad, ya, sementara terbatas waktunya, zaujatul ghairi, istrinya orang lain. Ini tidak boleh dirabi. Iya jelas, sampai kapan bojone mati atau dipegat, nah itu baru boleh. Kemudian apa? Mu'taddatuhu wa mu'taddatuhu, dan wanita yang masih ada dalam masa iddah milik suaminya. Karena wanita yang dicerai ditalak, seorang suami mengatakan kamu tak talak, ya misalkan begitu ya, dia berkata kepada istrinya, jatuh talak tapi statusnya masih istri. Dia menunggu masa iddah, dia 3 kali haid, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, nunggu masa iddah. Selama masa iddah itu, ya, dia statusnya istri. Tidak boleh seorang pun melamar dia, apakah terang-terangan atau dengan sindiran. Ya, kalau dia dengan sindiran haram, wis gak apa-apa, sabaron tenono engko lek wis ya lek wis entek idahe tak rabi sampean. Haram, dia dosa besar dia seperti ini. Tidak boleh. Itu mengakibatkan sang istri napa? Sang istri napa? Mengakibatkan apa? Rumangsa, wah wis ana sing nampani aku mari ngene. Ya, seperti itu, ya. Padahal status dia saat itu masih istri, ya, status dia saat itu masih istri, dan suaminya berhak untuk rujuk kepada dia tanpa persetujuan, persetujuan di masa iddah itu, ya, itu rujuknya itu suami yang merujuknya. Jadi kalau habis selama masa iddah kan masih tinggal bersama dengan suami. Ya masih sik masak, ya sik melakukan aktivitas rumah tangga selain pergaulan suami istri. Kalau kemudian digauli suami, itu namanya rujuk sudah. Ya, kalau digauli rujuk namanya sudah. Ya, itu namanya rujuk bil fi'il. Gak kayak ngomong wis. Langsung ya. Itu namanya rujuk bil fi'il. Ya, seperti itu. Sama rahimakumullahu taala. Dan tidak boleh sang istri tatkala ditalak dalam masa iddah itu kemudian dia durhaka kepada suaminya. Ya, tetap, ya, dia masih dapat nafkah dari suaminya, ya. Dan memang diajarkan seperti itu memang tujuannya agar tidak terjadi
perceraian. Ya, di samping satu untuk menjaga rahimnya bersih, dia tidak bercampur dengan air mani orang lain, ya, yaitu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk berpikir ulang, ya, untuk berpikir ulang. Itu kalau talak, cerai dari siapa? Suami, gitu ya. Beda kalau khulu, istri yang minta cerai, kan beda. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Jatuhnya kan bukan jatuh talak, ya. Kalau khulu jatuhnya bukan jatuh talak, ya, tapi fasad, merusak fasakh, ya, membatalkan pernikahan, tapi tidak jatuh talak. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wal muhsanatu minan nisa, dalam surah, berdasarkan sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aimanukum. Ini surat napa niki? Surat An-Nisa ayat 24, ya. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aimanukum, dan al muhsanat, wanita baik-baik, ya, yang terjaga, yang telah menikah, minan nisa, dari kaum wanita, illa ma malakat aimanukum, kecuali budak yang kalian miliki. Ai khurrimat alaikumul muhsanatu minan nisa, ai al mutazawwijatu minhunna, diharamkan bagi kalian wanita-wanita yang telah menikah, yang telah bersuami. Haram, enggak boleh di nabi, enggak boleh dirabi. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Dan ini napa jenenge dalil juga, ya, haram. Kalau dalam Islam tidak ada poliandri, yang ada poligami. Poliandri tidak ada, yang ada poligami. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Apa ada yang melakukan praktek poliandri? Ya, ternyata ada juga, subhanallah. Ya, ana wong wedok bojone loro lanang, subhanallah, ya. Ada di Indonesia, ya, ono iku niku. Subhanallah, ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Illa al-musabbayat, kecuali wanita-wanita tawanan, kecuali wanita-wanita yang jadi tawanan, yang dia bersuami. Ya, misalkan terjadi peperangan, lalu pihak musuh kalah, lalu yang kalah jadi tawanan. Di antara tawanan itu kaum wanita. Kaum wanita itu ada yang bersuami, gitu ya. Maka fa innal musabbayata tahillu lisabiha ba'dal istibra', maka dia halal bagi yang menawannya, tapi dengan catatan setelah rahimnya bersih. Berarti masih menunggu masa iddahnya juga. Dihitung masa iddahnya, baru boleh digauli oleh siapa? Tuannya, ya, karena dia sudah jadi budak. Wa in kanat mutazawwijatan, sekalipun dia statusnya telah bersuami, ya, diambil sama tuannya, ya. Li hadithi Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abu Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha jaishan ila Autas, ya, mengirimkan pasukan kepada Autas. Falaqiya aduwan faqataluhum, lalu mereka bertemu musuh, lalu memerangi mereka. Fadhaharu alaihim, lalu mereka menang. Wa asabu sabaya, lalu mereka mendapatkan tawanan-tawanan, budak-budak. Wa kana nasu min ashabi Rasulillah, dan adalah manusia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraju min ghisyanihinna, mereka itu merasa enggak enak, gitu ya, dari menggauli siapa? Wanita-wanita budak tersebut. Min ajli azwajihinna minal musyrikin, karena suami-suami mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Mungkin ada yang bertanya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, kenapa kok hal itu diperbolehkan? Karena wanita itu posisinya lemah. Wanita posisinya lemah. Begitu mereka mereka masih musyrik, ya, lalu jadi tawanan perang, kemudian diambil sama kaum muslimin, ya, kemudian mereka digauli oleh seorang muslim, misalkan semacam itu. Mereka melahirkan anak, maka anaknya statusnya muslim. Anaknya statusnya muslim. Harapannya adalah ibunya juga nanti ikut muslim, bergaul, berkumpul dengan kaum muslimin. Jadi agama kita penuh dengan hikmah, ya. Ada hikmah di balik itu semuanya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Ya, seperti istrinya Al Husain misalkan, begitu, ya. Dari siapa dia? Putrinya Raja Persia, kan begitu, ya, dinikahi,
Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullah taala. Dia jadi tawanan. Dia jadi tawanan. Ya, bapaknya sudah mati, kemudian dia jadi tawanan, dan tidak ada yang berhak untuk mengambil dia kecuali yang terbaik di antara para sahabat. Ya, maka yang paling berhak adalah Al Husain, ya, atau Al Hasan. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullah taala. Tapi itu diantara yang kita baca, kita ambil pelajarannya dari sejarah, ya. Jadi bukan murni itu sekedar napa jenenge permasalahan napa kebutuhan biologis, ya. Tapi itu semua adalah di balik itu semua ada napa hikmah yang besar. Ya, di mana seorang budak, misalkan wanita budak melahirkan anak dari tuan yang merdeka, maka jelas anaknya merdeka, ibunya merdeka. Ya, ibunya jadi merdeka dan dididik dalam Islam, ya, maka harapannya mereka juga berada dalam Islam. Nah, ternyata memang hikmahnya demikian, hikmahnya seperti itu. Ya, tatkala tumbuh berkumpul bersama dengan kaum muslimin, jelas mereka akan mendapatkan perlakuan yang baik. Jangan kita bayangkan seperti perlakuan zaman perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Afrika. Itu perbudakan yang di dalamnya ada penganiayaan dan kezaliman. Beda dengan Islam, ya. Beda budak di dalam Islam dengan budak di luar Islam, itu beda. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullah taala, perlakuannya, ya. Kemudian memberikan pekerjaan itu seperti apa, makanan diberikan seperti apa, ya, diharuskan makan makanan yang dimakan oleh tuannya, pakaian yang dipakai oleh tuannya dan seterusnya. Ya, sampai di antara para salaf itu ada kalau mereka bersama dengan budaknya tidak bisa diketahui mana tuan mana budak karena sama. Ya, seperti itu. Itu di dalam Islam. Ya, taib. Ini untuk memberikan informasi, jadi jangan sampai ada pertanyaan yang macam-macam, ya. Kenapa kok budak? Bla 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 dan bla bla yang lainnya, ya. Fa'anzalallahu azza wajal, tatkala mereka merasa tidak nyaman, ya, untuk menggauli budak-budak wanita tersebut, fa'anzalallahu azza wajal bidzalik, maka Allah turunkan ayat tentang yang demikian, yaitu dalam surah tadi sama, surah An-Nisa ayat 24. Wal musanatu minan nisa, dan wanita baik-baik, wanita yang bersuami dari kalangan kaum wanita, illa ma malakat aimanukum, kecuali budak yang kalian miliki. Budak yang sudah bersuami, ya, milik kalian, maka dipisah dari suaminya. Ya ai fahunna lakum halalun idzan qadat iddatuhunna, maka mereka bagi kalian itu hukumnya halal jika telah terputus selesai masa iddahnya, ya. Jadi masa iddahnya selesai, gitu ya, 3 kali haid, ya, maka baru kemudian boleh digauli oleh tuannya. Jelas insyaallah. Yang berikutnya yang keempat, al-mutallaqatu thalathan, wanita yang ditalak 3. Ini napa jenenge, jadinya haram dinikahi sementara. Sampai kapan? Ya, sampai dinikahi oleh laki-laki lain lalu dicerai. La tahillu li zaujiyal awwal, tak halal bagi suaminya yang pertama, hatta tankiha zaujan ghairah, hingga dia menikahi suami yang lain, nikahan sahihan, dengan nikah yang sah, bukan nikah bukan apa bedanya siri ambek sah. Sama aja, bedanya kan cuma situ ono surate, situ kan ono surate, kan gitu, ya. Yaitu nikah sah, bagaimana nikah bukan untuk menjadikan dia halal bagi suaminya yang pertama, janjian nang kancane, aku wis kadung nalak bojoku talak telu rek, tulung rabien, mari mbok rabi pegaten, engko tak rabi maneh. Nah, ya, ini muhalil namanya, muhalil dan muhalal lahu, dua-duanya dilaknat. Ya, ini tidak boleh, janjian kayak begitu tidak boleh. Ya, janjian seperti itu tidak diperbolehkan. Misal begini, jamaah sekalian rahimanirahmakumullah taala, ada sahabat A sama B. B ini menikahi perempuan C, lalu ditalak 3 sama si B. A gak ngomong tapi batin. Seakan koncoku iki B ambek C iki ajane sik padha
seneng tapi wis kadung talak telu sing kok tak rabini ae. Niate dhewe gak ana wong ro. Niate dhewe ya karena orang nggak ada yang tahu. Kemudian terjadilah nikah, dia menikahi C tadi itu. Setelah beberapa saat lamanya lalu dia ceraikan. Kemudian nikahlah B dengan C. Yang tahu tahlil tadi hanya A tadi, tidak ada yang tahu. Gitu ya. Maka dosa besarnya ditanggung sama A. B sama C selagi tidak tahu, yo namanya nggak tahu. Ya, selama ndak tahu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, nggak tahu. Begitu suatu ketika A ngomong, B, sakjane ngono aku ngerabi bojomu biyen aku supaya halal gawe kon. Seketika itu pula harus fasakh. Gitu ya. Karena pernikahan dia itu tidak sah, harus pisah. Seketika itu pula harus pisah. Paham di sini ya? Ini ada SMS begitu, ada SMS disampaikan kepada salah seorang ustadz teman kita, tanyanya begitu, ya, saya sudah ditalak 3 sama suami saya, tapi sekarang sudah nikah lagi dan sudah hidup serumah lagi, gimana? Ya solusi ini pisah. Nah namanya ojo main perasaan itu zina namanya apa sih? Zina namanya, ya. Dia mentalak 3 istrinya, kowelai kan gitu ya. Ini dosa besar, itu zina namanya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Baik. Jadi la tahillu li zaujil awal hatta yang tangkiha zaujan ghairahu nikahan sahihan. Jadi nikahan sahihan itu nikahan raghbah. Jadi nikah suka sama suka. Ya. Dan sudah digauli sama suaminya yang kedua. Gitu ya. Bukan sekedar akad nikah toh, isu marun sore dipegat, isu balik gitu ya. Gaji apa-apa no belas wis gitu ya. Akhirnya enggak boleh. Atau suami pertama bayar, suami ada rabin tapi ingat ojo diapa-apa no lho yo. Iku nekku. Enggak lewat soleh seminggu tak saulan pegatan tapi aja diapa-apa no ya. Ini tahlil semua ya. Allah melaknat muhallilnya yang menghalalkan wa muhallallahu dan yang dihalalkan untuknya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan dosanya itu berlaku bagi yang meniatkannya, tahu jalan terus gitu ya. Nah, ini ya. Ya misalkan istrinya nggak tahu apa-apa, wanita ini nggak tahu apa-apa, ya kalau suaminya mentahlil dan seterusnya nggak tahu apa-apa, ya dia tidak berdosa. Tapi begitu tahu langsung pulang ke rumahnya. No? Ya duwe dulur, duwe mbah, duwe paman, ya duwe ponakan, dia melayu pokoknya wis. Ya, karena itu napa? Tidak halal, haram. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu, jika dia mentalaknya, menceraikannya, tidak halal baginya min ba'du setelahnya. Hatta tangkiha zaujan ghairahu, dia hingga dia menikahi suami yang lainnya. Fa in talaqaha, kalau kemudian suami yang kedua menceraikannya, fala junaha alaihima ayyataraja'a, maka tidak masalah bagi keduanya untuk rujuk. In dhanna an yuqima hududallah, jika keduanya menyangka bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wanita sudah talak 3, tidak halal bagi suami yang pertama sampai dinikahi oleh suami yang kedua dengan nikah rohbah, nikah suka sama suka, dan sudah digauli ya, sudah digauli. Yang kelima, yang haram dinikahi zawajuz zaniyah, menikahi wanita pezina atau menikahi pezina. La yahillu lirrajul an yatazawwaja bizaniyatin, tidak halal bagi seorang lelaki untuk menikahi wanita pezina. Wa la yahillu lil mar'ah an tatazawwaja bizanin, dan tidak halal bagi wanita untuk menikah dengan laki-laki pezina. Illa an yuhditha kullun minhuma taubah, kecuali nampak masing-masing itu taubat, kecuali sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuhan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, az-zani
la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Ya, laki-laki pezina tidak akan menikahi kecuali wanita pezina atau musyrikah. Wanita musyrik. Wa zaniyatu dan wanita pezina la yankihu illa zanin aw musyrik, tidak akan menikahinya kecuali laki-laki pezina atau seorang musyrik. Wa khurrima dzalika 'alal mu'minin, dan yang demikian diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Haram bagi yang beriman. Ya. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Juga hadis Amr bin Su'aib an abi, dari bapaknya, an jaddi, dari kakeknya, anna Marsad ibn Abi Marsad, bahwasanya Marsad bin Abi Marsad, ya, al-Ghanawi, kana yahmilu al-asara bi Makkah. Ya, dia itu membawa tawanan-tawanan di Makkah. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian wa kana bi Makkah tabagiyun, sementara di Makkah kala itu ada seorang wanita pelacur. Yuqalu lahu Anaq. Ya, yuqalu laha Anaq, yang dia dipanggil dengan nama Anaq. Wa kanat sadiqatahu, dan adalah anak ini dulunya adalah temannya siapa ini, Abu Marsad al-Ghanawi, ya. Qala, lalu dia berkata, jitu ilan Nabi, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, lalu katakan, ya Rasulullah, angkiku anakan, bolehkah saya menikahi anak? Yang anak tadi itu ada siapa? Pelacur, ya. Qala fasakata anni, dia berkata, maka Nabi diam, enggak jawab. Fanazalat, lalu turun ayat, wazaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Wanita pezina tidak menikahinya kecuali laki-laki pezina atau musyrik, ya. Fada'ani, lalu Nabi pun memanggil aku, faqara'aha alayya, lalu beliau bacakan ayat itu kepada aku. Waqala, lalu Nabi bersabda, la tankihha, kamu tidak boleh menikahi dia, ya, karena statusnya dia apa? Pezina. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi menikahlah dengan wanita baik-baik, dari keturunan yang baik-baik, yang tidak pernah dalam garis keturunannya ada perzinahan. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Bisa dipahami insyaallah? Paham, ya? Kita lanjut berikutnya, al-ankihatul fasidah, pernikahan yang rusak. Pernikahan yang rusak. Yang pertama, nikah syighari. Nikah syighar, pakai shin bukan pakai sad. Kalau pakai sad, nikah syighar, syighar anak-anak kecil gitu ya. Ini pakai shin, asyighar. Apa itu nikah syighar? Huwa nikah syighar itu adalah an yuzawwijar rajulu ibnatahu au ukhtahu au ghairihima mimman lahul wilayatu alaihi. Dia seorang laki-laki menikahkan putrinya atau saudarinya atau selain keduanya atau wanita mana saja yang dia adalah walinya, tapi dengan syarat catatan, ala an yuzawwijaul akhar au yuzawwija ibnahu au ibna akhi ibnatahu au ukhtahu au binta ukhti au nahwa dzalik, dengan syarat, ya, yang dia nikahkan itu akan menikahkan dia dengan putrinya, dengan saudarinya, begitu. Jadi nikah tabadul. Napa tabadul niku? Saling ganti. Napa jenenge? Gantian. Ijol-ijolan. Tuker-tukeran. Ya, jadi seorang berkata, sampean tak rabekno ambek adikku, tapi syaratnya aku rabekno adikmu. Kayak gitu, ya. Misalkan begitu. Jadi itu syarat, itu dijadikan dalam syarat pernikahan. Ya, ini jelas kezaliman. Ya, kezaliman kepada siapa? Para perempuan jadi walinya. Gitu, ya. Syarat, ya, kamu boleh menikahi ponakanku tapi dengan syarat, gitu, ya. Ponakanku kudu rabi ambek kok ponakan mulyani, ya, gitu, ya. Jadi itu namanya
pernikahan dengan syarat tabadul. Ya. Jadi ijol-ijolan apa jenenge calon istri. Ini sama sini begitu ya. Jadi itu nikahnya dengan syarat seperti itu namanya apa? Nikah syighar. Wa hadzal aqdu ala hadzal wajhi fasid. Akad seperti ini dengan model kayak begini fasid, rusak. Sawa'un dzukira fi mahrun aw la. Sama saja disebutkan maharnya atau enggak disebutkan maharnya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahan dzalika wa hadzdzara minhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang serta memberikan peringatan darinya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhum fantahu." Ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian ambil ia, dan apa yang Rasul larang kalian darinya tinggalkan dia, berhentilah darinya. Ya, kita diperintah untuk taat kepada Nabi. Sementara Nabi dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis syighar. Nabi melarang dari nikah asy-syighar, nikah syighar ya. Hadis Bukhari Muslim. Juga wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis syighar. Nabi melarang dari asy-syighar. Qala, lalu dia berkata, Abu Hurairah ya, wasyigharu, nikah syighar itu adalah an yaqula ar-rajulu lirrajul, seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain, zawwijni ibnatak, nikahkan aku dengan putrimu, uzawwijuka ibnati, ku nikahkan kamu dengan putriku. Ya napa? Kate foto dadi maratuane ngono ya. Aku mantumu kon mantuku gitu ya. Ya, aku maratuamu kan ya maratuaku. Seperti itu. Ya, sama sekali rahmanullahi taala ya. Boleh enggak seperti itu seandainya tanpa persyaratan seperti itu? Hah? Ya napa? Ya napa? Hah? Iya, ya sah nikahnya, sahnya begitu ya. Sama sekali rahmanullahi taala ya. Karena saudarinya mantu mahram enggak? Bukan mahram. Namanya bukan mahram berarti halal. Saudarinya mantu kan gitu. Dia mantu wedok misalkan begitu ya, dia punya saudari, kan bukan mahram. Ya kan bukan mahram. Nah, masalah rahmanur. Cuman kan lek wong Jawa nyeluke kok ya apa ya? Bingung malah nyeluk ya. Nyeluke bingung gitu ya. Jadi sing dipikir wong Jawa kok duduk halal haram, lek nyeluk ya apa wis gak usah. Baik. Kita lanjutkan. Jadi zawwijni ibnatak uzawwijuka ibnati, au zawwijni ukhtak uzawwijuka ukhti. Nikahkan aku dengan saudarimu, ku nikahkan kamu dengan saudariku ya. Ini namanya nikah syighar. Jadi pernikahan itu dengan syarat, dikasih syarat seperti itu. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la syighara fil Islam, tidak ada syighar dalam Islam, tidak ada nikah syighar dalam Islam. Nikah dengan syarat akad, nikah dengan syarat nikah tadi itu ya. Fahadilah hadits sahihatu tadullu ala tahrimi nikah syighari wa fasadih. Hadis-hadis yang sahih tadi itu menunjukkan akan pengharaman nikah syighar dan rusaknya pernikahan nikah syighar. Wa annahu mukhalifun li syari'illah, menyelisih syariat Allah. Walam yufarriq an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ma summiya fihi mahrun wa ma lam yusamma fihi syai'un. Nabi tidak membedakan ya
akad yang disebutkan di dalamnya mahar atau enggak disebutkan di dalamnya mahar. Pokoknya nikah shighar itu haram, gitu ya. Apakah ada disebutkan maharnya atau tidak disebutkan maharnya, ya. Kata Malik di sini, wa amma ma warada fi hadits bin Umar min tafsir shighari bi an yuzawwija ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwija al-akhar ibnatahu. Ya. Adapun yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar tentang tafsir asy-syighar, yaitu seorang laki-laki menikahkan putrinya, ya, bi an yuzawwija ar-rajul ibnatahu, seorang laki-laki menikahi putrinya ala an yuzawwijaul akhar ibnatahu, dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan dia dengan putrinya, walaisa bainahuma shadaqun, lalu tidak ada mahar di antara keduanya, maka fahadha tafsir ini qad dzakara ahlul ilmi, telah disebut oleh para ulama annahu min kalami Nafi', itu ucapan Nafi'. Jadi kalau Nafi' memberikan batasan, ya kalau tidak ada mahar. Tapi kalau ada mahar tidak masuk larangan, katanya, seperti itulah, ya, bahasanya demikian. Ini dari kalamnya Nafi', ar-rawi an Ibnu Umar, perawi dari Ibnu Umar, walaysa wa min kalamin Nabi, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan apakah ada maharnya atau tidak ada maharnya, apakah disebutkan maharnya maksudnya atau enggak disebutkan maharnya. Waqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah bima taqaddam, dan Nabi telah menafsirkannya pada hadis Abu Hurairah dengan apa yang telah berlalu, yaitu menikahkan dengan syarat. Laki-laki menikahkan putrinya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu menikahkan putrinya dengan yang menikahkan dia, ya. Wa an yuzawwija ar-rajul ibnatahu, seseorang menikahkan putrinya, au ukhtahu, atau saudarinya, ala an yuzawwijaul akhar ibnatahu ukhtahu, yang lain menikahkan dia dengan putrinya atau saudarinya. Walam yakul walaysa bainahuma shadaq, Nabi tidak mengatakan dan tidak ada mahar di antara keduanya. Jadi tidak disyaratkan ada mahar atau tidak ada mahar. Pokoknya nikah itu fasid, ada maharnya rusak, apalagi tidak ada maharnya. Disebutkan maharnya saja rusak, apalagi enggak disebutkan maharnya, ya. Fadalla dzalika ala anna tasmiyatas sadaqi aw adama la athara laha fi dzalik. Ini menunjukkan bahwasanya penyebutan mahar tidak ada pengaruhnya. Disebutkan maharnya rusak, enggak disebutkan maharnya tambah rusak. Wa innamal muqtadi lil fasad wa istiratu al mubadalah. Ya, jadi yang kandungan rusaknya itu bukan masalah disebutkan atau tidak disebutkan mahar, tapi kerusakannya itu ada pada apa? Al-mubadalah, saling tukar menukar, gitu ya. Aku rabi ambek anakmu, ya, kon rabi ambek anakku. Nah gitu lah, ya. Aku rabi ambek dulurmu, kon rabi ambek dulurku. Nah seperti itu, ya, tukar menukar seperti itu. Itu yang rusak, ya. Wa fi dzalika fasadun kabir, pada yang demikian ada kerusakan besar. Kenapa? Li'annahu yufdi ila ijbarin nisa'i ala nikahi man la yarghabna fihi. Karena itu di dalamnya ada apa? Pemaksaan kepada wanita untuk menikah dengan orang yang tidak dia suka, yang dia tidak berkeinginan untuk menikahinya. Ya, memaksa. Tidak ada paksaan dalam pernikahan. Yang ada adalah tawaran. Yang ada tawaran, bukan pemaksaan. Tidak boleh dipaksa orang menikah, ya, tapi tawaran, ditawari, begitu, ya. Ya kalau wanita itu masih masih fitrah, tak kenal orang lanang, misalkan ditawari biasa ya mesem ngono ae, gitu ya. Lek ditawari kok mencak-mencak, ini berarti wis kenal wong lanang, begitu, kira-kira begitu, ya. Baik jemaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi isaran di maslahatil auliya ala maslahatin nisa, ya, dalam rangka lebih yang tadi itu memaksa kaum wanita untuk sekedar mementingkan kemaslahatan para wali, merugikan kemaslahatan para wanita. Sing karep rabi lah sing ngrabekno, kan gitu. Ya, sementara yang dinikahkan
itu ndak karep. Akhirnya dipaksa, nggak boleh, harus minta izin, ditawarkan setuju nikah, ditawarkan nggak setuju, ya, tawarkan yang lain, begitu. Tidak memaksa, jangan dipaksa, tidak ada pemaksaan, ya. Wadzalika mungkarun wa dzulmun linisa, dan ini kemungkaran serta kedzaliman bagi kaum wanita. Kemungkaran dan kedzaliman tanpa persetujuan, harus setuju. Ya, bahkan misalkan sudah dinikahkan, sudah dijadikan suami istri, misalkan istrinya gak patut, bisa dia menuntut untuk pernikahannya fasakh, datang ke waliul amr. Ya, kalau di negeri kita ya datang ke mana? Ke KUA, ke penghulu, wis aku dipaksa gak gelem loh, wis dirabekno ae gitu. Datang ke sana. Ya, nanti dipanggil wali-walinya, kemudian diproses, lalu pernikahannya difasakh. Ya, dibatalkan. Yang batalkan itu bukan pihak suami, tapi yang batalkan adalah pemerintah. Ya, seperti itu. Jadi ada prosedurnya. Alhamdulillah di negeri kita sesuai dengan fikih nikah, insyaallah, ya. Yang berikutnya, wali anna dzalika aidan yufdi ila hirmani nisa min muhuril amsalihin. Dikarenakan juga yang demikian itu bisa mengharamkan kaum wanita dari mahar mithil, mahar yang berlaku, ya, mahar yang berlaku, ya. Sakarpe mahari sakarpe sing napa? Sing wali ini akhirnya kan seperti itu. Padahal mahar itu yang menentukan siapa? Istri minta mahar apa, kan begitu, ya. Ya, kalau mahar mithil di negeri kita, apa mahar mithil di negeri kita? Seperangkat alat kita, Pak. Ya, mahar mithil gitu, ya. Ya, kalau di tempat lain misalkan yang saya tahu, ya, mahar mithil itu mahar standar 25.000 real. Kalau mboten cerita teng riki, cerita kono lho gitu, ya. Itu mahar mithil misalkan begitu, ya. Ya. Bisa seseorang apa jenenge menurunkannya boleh, ya, terserah kan gitu, ya. Itu mahar mithil. Jadi kalau misalkan istrinya ditanya maharnya apa, sakarepe wis, nah berarti mahar mithil. Ya, apa yang berlaku biasanya seperti itu, ya. Walhasil itu haknya, dan mahar itu adalah yang termurahan, Pak, termurah. Yang mudah bagi yang mau menikahi, dan mudah itu relatif. Mudah itu relatif. Mahar 100 juta murah. Loh, ojo nilai sampean, nilai sing kating rapi. Lah sing kating rapi duwe tetean kok. Tetean misalkan 100 juta yang nyuwil, Pak. Kan misalkan itu, ya. Itu mudah bagi dia. Bagi orang lain ngono, kan gitu, ya. Kan urusannya antara yang menikah, bukan sing delok. Lah sing delok karek delok doae, kan begitu, ya. Jadi ukurannya adalah apa yang mudah, begitu, ya. Kemudian juga sekali lagi mahar itu jok gaya-gayaan, mahar apa mahari surat Ar-Rahman. Kapan itu melarat ta? Gak duit belas ngono ta, kan gitu, ya. Jangan begitu. Nabi SAW ngajarin apa mahar itu dikasih apa? Kalau ono di omamu sekalipun cincin besi, gak ono belas wis sampai cincin besi lo gak ono. Mur baut gak ono. Nah baru Nabi tanya, kamu punya sesuatu dari Al-Quran? Punya. Ajarkan kepada istri. Nah begitu carry gitu loh. Ojo langsung dorong wis jeneng ngetren sakniki ngono gitu, ya. Iya, ojo, ya. Mahar itu berupa harta, berikan harta, gitu, ya. Gak urungan kalau sing lanang butuh, ya. Dioroti, ayo, betul, ayo sing pengalaman. Dioroti, di kalung entek wisan, di kalung ngebiyen mahar, wis katut. Betul? Iya.
Guyu wis nek guyu ngene iki alamat e. Oknum lek guyu iki berarti. Baik. Ya, kita lanjutkan. Kama huwal waqi' bainan nas al-muta'atina li hadzal 'aqdil munkar. Sebagaimana itu terjadi ya pada manusia yang melaksanakan akad yang mungkar ini, illa masyaallah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Kama anau katsiran ma yufdi ila niza'. Ya, kadang-kadang hal itu bisa mengantarkan pada pertentangan, pertikaian, wal khusumat ba'da zawat. Ya, pertikaian, pertentangan setelah nikah. Wong hukum asalnya gak patut kok dipaksa gak patut ya. Wa hadza minal uqubat al-ajilah liman khalafa asy-syar'a. Ini hukuman yang disegerakan bagi orang yang menyelisihi syariat ya. Jadi tidak ada nikah asy-shighar. Yang berikutnya nikahul muhallil. Nah, tadi kita bahas nikahnya muhallil, orang yang mentahlil wanita yang telah ditalak 3. Jadi tujuan nikahnya ini adalah agar dia halal dengan suami yang pertama. Itu tujuan nikah. Bisa itu tujuan dari napa jenenge yang menikahi. Bisa itu tujuan dari yang dinikahi. Atau tujuan suami yang pertama, nah, kan gitu ya. Atau mereka sepakatan, nah, misalkan tambah teman dia kesepakatan gitu ya. Terus kabeh bres wis. Ya, pokoknya tujuan nikahnya itu, entah tujuan itu niat dari siapa, pokoknya nikah itu nikah untuk menghalalkan istri yang telah ditalak 3 ya. Ini nikah yang batil. Wa an yatazawwajal mutallaqata thalathan ba'da inqida'i iddatiha thumma yutalliqaha litahilla li zawjihal awwal. Menikahi wanita yang telah ditalak 3 dengan tujuan agar dia jadi halal setelah diceraikan, setelah masa iddahnya. Jadi halal bagi suaminya yang pertama. Paham ya? Ini tidak boleh ya. Wa hadha an-naw' min az-zawaj kabiratun min kaba'iril itsmi wal fawahish. Pernikahan semacam ini dosa besar dari sekian dosa-dosa besar dan perbuatan keji. La yajuz, tidak boleh. Sawaun, sama saja. Syarata dzalika fil aqdi, keduanya bersyarat tentang yang demikian dalam akad. Awit tafaqa alaihi qabla al-aqdi, atau sepakat dia sebelum akad. Au nawahu ahaduhuma biqalbih, atau salah satu di antara keduanya meniatkannya dengan hatinya. Wa fa'iluhu mal'un, dan pelakunya dilaknat. Pelakunya dilaknat. Tadi sudah saya contohkan ya. Jadi suami yang kedua ini niat, ndak ngomong sama istrinya, ndak ngomong sama suami pertama, niat tak rabi marunu tak pekat cek halal. Ya, dinikah sama dia, setelah seberapa lama kemudian diceraikan sama dia, lalu nikah sama siapa? Suami yang pertama ya. Maka dia mal'un. Laki-laki ini mal'un. Adapun suami itu tialang tidak tahu, tapi begitu tahu wajib pisah, ya, karena tidak halal ya, wajib pisah. Dan itu kenyataan terjadi dan sampai dikirimkan minta apa jenenge solusi, apa cara tidak ada solusi, pisah gitu ya, bukan cerai lo ya, pisah. Kenapa kok bukan cerai? Karena belum menikah. Karena belum nikah. Nikahmu tadi yang sebelumnya itu karena dengan tahlilnya ini, itu bukan nikah namanya, itu rusak, fasid ya, fasakh ya, bukan nikah ya. Jamaah salih rahimahullah. Dan tidak dihitung talak 4, kau no talak 4 ya. Baik, kita lanjutkan. Wa Ali, dari Ali radhiyallahu taala qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil, laki-laki yang menikahi untuk menghalalkan suami yang pertama, wal muhallal lahu, dan yang dihalalkan, yakni suami yang pertama. Kalau niat ya, bahkan bayar kan tak biayai rapi bojoku yo, engko wis anu pegaten. Nah
Ya, ada kejadian, bu bener bu enggak gitu ya. Saya pernah mendengar seperti itu, dibayar kayak begitu lalu dinikahi sama dia, kerasan. Terus no. Tapi tetap nikahnya batil. Nikahnya batil karena niatnya salah. Dia niatnya adalah tadi itu awal untuk menjadikan halal, gitu ya, enggak boleh ya. Maka kerasan terus ya harus nikah nikah ulang ya, mengulangi nikahnya dengan nikah yang tidak ada niat tahlil ya. Uqbah bin Amir qala Rasulullah ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, tahukah kamu, maukah kalian ku beritahu tentang kambing pejantan yang disewakan. Sampai di bahasanya apa? Domba silian gitu ya, pejantan silian ya, kayak wedhus iki lho wedhus ya. Kalau bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, qala wal muhallil, dia adalah laki-laki yang menghalalkan untuk suami yang pertama. La'anallahu al muhallil wal muhallal lahu, semoga Allah melaknat ya laki-laki yang melakukan tahlil dan laki-laki yang dihalalkan untuknya ya, dua-duanya dilaknat ya. Jamaah rahimakumullahu taala. Kalau sang istri tahu dan dia setuju ya dia dilaknat juga ya. Perempuannya tahu dia diperlakukan seperti itu dan dia setuju, maka dia dilaknat juga ya, sepakatan mereka. Wa Umar ibn Nafi an Nabi annahu qala jaa rajulun ila ibn Umar, datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa fasa'alahu an rajulin, lalu dia bertanya tentang seorang lelaki talaqa imra'atahu thalathan, dia talak istrinya talak 3, fatazawwaja akhun lahu, lalu wanita itu dinikahi oleh saudaranya min ghairi mu'amaratin minhu, tanpa tanpa rundingan minhu darinya, liyuhillaha li akhihi, untuk dia halalkan bagi saudaranya. Hal tahilul lil awal, apakah halal bagi yang pertama? Kalau la ndak. Ini jadi saudaranya menikah mentalak 3 istrinya, lalu dia batin tak rabi dhisik engko cek halal nambah cacakku maneh ya. Niat dia, apa kata Nabi? La ndak halal, tidak halal ya, ndak itu ndak bisa ditolong begitu ya, ndak bisa ditolong. Lek sampean kemen ngerabi dek rabi naik gitu, tapi ojo niat engko tak pegat cek halal. Udah kalau seperti itu maka nikah jadi nikah batil ya. La tidak boleh illa nikah raghbah, kecuali nikah raghbah ya. Kunna na'uddu hadza sifahan ala ahdi Rasulullah, kami menghitung ini termasuk zina di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, jelas insyaallah. Jam itu nih. Baik, si karek titik. Yang ketiga sekarang nikahul mut'ah. Nah ini nikah mut'ah. Napa Pak? Niat? Nikah kontrak, nikah mut'ah. Wa yusamma az-zawaj al-mu'aqqad. Dia disebut dengan apa? Pernikahan mu'aqqad. Pernikahan sementara. Wa zawat al-munqati, pernikahan yang terputus. Wa huwa an yaqidar rajulu, seorang laki-laki ya mengakad wanita yauman, sehari saja. Jadi akad nikah sehari ya. Au usbu'an, atau sepekan, au syahran, atau sebulan, au ghaira dzalika, atau selainnya minal ajalil ma'lumah, dari batas waktu yang diketahui. Jadi nikah berbatas waktu, ono masa expirednya ya. Kayak tuku pulsa subhanallah ya. Wa zawajun muttafaqun ala tahrimi, ini pernikahan disepakati haramnya. Wa idza in aqada yaqa'u batilan, kalau terjadi akad tersebut maka batil. Jadi tidak ada mut'ah di dalam Islam ya. An Sabrah qala, dari Sabrah dia berkata, amarana Rasulullah SAW bil mut'ati amal fathi khina dakhalna Makkah.
Nabi SAW merintah kami untuk nikah mut'ah pada penaklukan kota Makkah. Saat kami masuk Makkah, tsumma lam nakhruj hatta nahana anha, lalu tidaklah kami keluar dari Makkah melainkan kemudian Nabi melarangnya. Jadi diharamkan sampai hari kiamat yang namanya nikah mut'ah. Haram sampai hari kiamat. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jelas insyaallah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri nggih? Monggo. Tadi dikatakan ada wanita tawanan perang yang sudah bersuami, itu boleh dinikahi Ustaz. Apakah ini enggak merebut istri orang? Terus yang kedua, kalau bentar, satu-satu ya. Itu bukan istri orang ya, istri budak. Tawanan, dia sudah jadi tawanan. Jadi kedudukan tawanan dalam perang loh ya, perang masa lalu loh. Ini bicara masa lalu, bukan masa kini, bicara masa lalu. Ya. Dan itu suatu ketika nanti akan terjadi. Suatu ketika nanti kalau sudah terjadi peperangan besar, wallahu alam gimana ceritanya, walhasil kaum muslimin tidak akan memulai. Ya, kaum muslimin tidak akan memulai hal itu. Karena hal itu awalnya adalah dari yang diperbuat oleh orang-orang kafir. Ya, kaum muslimin tidak akan mulai. Ya, misalkan kaum muslimin jadi tawanan lalu diperbudak oleh mereka, kan gitu ya, diperbudak oleh orang-orang kafir. Nah saat itulah kemudian hal itu terjadi. Itu diperlakukan juga kepada tawanan mereka. Ya seperti itu. Jadi bukan istri orang merdeka. Jadi yang haram muakkad itu istri orang merdeka. Tapi kalau istri budak, istrinya budak, suaminya budak, dia jadi budak, maka tatkala sudah jadi budak, maka halal bagi tuannya. Tapi dengan syarat sudah bersih rahimnya. Jadi dipisah, kemudian setelah 3 kali masa suci lah misalkan semacam itu, baru kemudian dia boleh digauli. Terus yang jadi wali untuk nikah gimana Ustaz itu? Oh, enggak ada nikah. Akadnya akad kepemilikan. Enggak ada nikah, akadnya akad kepemilikan. Miliknya sudah. Jadi misalkan ada perang, ya perang berkecamuk, lalu menang, lalu dapat budak, kan didom sama panglima perang, pemimpin perang, ya. Anak waduh itu ini nekmu, sudah dengan penyerahan itu jadi miliknya sudah. Bukan, tidak ada akad nikah, itu miliknya. Jadi akadnya akad kepemilikan. Katakan ya. Pun ngomong, wah enak ngono ya. Perangi sing gak enak. Tapi kaum muslimin tidak memulai seperti itu, tidak memulai. Itu kan kita bicara masa lalu. Masa lalu misalkan yang berlaku di zaman itu ya seperti itu yang berlaku. Kemudian Islam memberikan batasan, mengatur. Ya, kalau sebelum Islam ya enak masih ono bojone mbok mari diapa sampai bojone ngerti sikat ae ngono gitu ya. Ya, tapi dalam Islam setelah Islam enggak boleh. Gitu ya, ditanya dulu, kapan terakhir digauli sama suamimu, ditanya. Ya, kapan terakhir? Oh, sebulan loh, kurang 2 bulan berarti. Misal semacam itu ya. Nah, jadi ada aturan, ya tidak ada kezaliman. Nah, pokoknya dijunjung ya tinggi mereka. Nah, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, ini kalau kita sudah menikah, istri kita itu punya adik perempuan, itu tinggal serumah dengan kita. Nah, terus kemudian kan ada itu tuh lagi viral tuh, ipar adalah maut. Nah, itu hukum di
Islam itu apakah diperbolehkan adik yang belum menikah itu, yang perempuan maksudnya, itu serumah dengan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala. Itu tadi alhamu maut. Ipar adalah kematian. Ya maka memang hukum asalnya tidak boleh tinggal seperti itu. Tidak boleh, ya. Ya harus diperhatikan dengan benar. Kadang-kadang kan ngenger. Usianya berapa kira-kira? Iya, ngenger. Diberikan aturan-aturan yang apa namanya, yang tegas. Diberikan aturan-aturan yang kuat, gitu ya. Kalau ada saya seperti apa, gitu ya. Batasannya seperti apa. Termasuk di antaranya pokoknya tidak boleh pernah di rumah berdua. Tidak boleh sudah. Misalkan apa namanya pulang ditanya, ditelepon di rumah ada siapa, anak fulan, oh jangan melbu sampai istrinya datang. Begitu diantaranya. Karena emang gimana ya? Kadang hal itu dititipi moro tua, aku titip adikmu ya, wis ngomong ngeluh gini. Titip adikmu, iki titip kematian. Kan begitu ya, kan nggak bisa nolak, betul nggak? Iya, nggak bisa nolak seterusnya. Jadi semacam-macam. Kita bicara kenyataan loh ya, kita bicara kenyataan. Kalau hukum misalkan yo haram nggak boleh, tapi kan gimana solusinya? Kan gitu ya, seperti itu diantaranya. Atau buatkan kamar di luar rumah, ini juga bahaya juga. Kita nggak bisa kita nggak bisa ngawasi kan gitu ya, hasil macam-macam. Dan kasus seperti itu artinya tidak bisa dijawab melalui pengajian kayak begitu. Itu solusinya solusi pribadi, masalahnya dan seterusnya kan gitu ya. Nah, bisa dijawab letterlek halal haram karena penuh dengan masalah, penuh dengan pertimbangan macam-macam, banyak hal ya, banyak hal. Nah, seperti itu banyak hal. Menimbang maslahat sama madharat. Itu ya. Hukum asal enggak. Hukum asal kalau bisa jangan, itu hukum asal. Hukum asal seperti itu. Tapi ada pertimbangan lain, maslahat madharat. Dia kuliah di Malang. Lek diculno nang kos-kosan, aduh ngeluh kan gitu ya. Kan begitu. Akhirnya wis nang omahe IP-ne ae kan misalkan semacam itu. Harapannya jadi lebih baik, lebih aman, seterusnya. Nah, ini kan sing ngeluh kan IP-ne ya opo ya. Kan gitu. Walhasil permasalahan itu tidak bisa di pengajian kayak begini, nanti disalahpahami banyak orang. Ya. Disalahpahami banyak orang gitu ya. Tapi hukum asalnya enggak. Hukum asal. Ya, berbeda nanti dengan pertimbangan dan sebagainya. Seterusnya itu banyak hal juga harus dibahas. Gimana kalau begini seperti ini. Dan memang harus ekstra apa jenenge? Ya, hati-hatinya luar biasa. Karena namanya ipar itu ndak ada orang yang curiga. Sapa iku? Dulure, ya wis dulur meneng. Kan gitu ya. Masyarakat kita misalkan sampean gonceng adik ipar, ono sing haru-haru. No. Direken dulure bisa. Itulah dikatakan alhamu maut. Ipar itu adalah kematian. Seperti itu. Ya jamaah sekalian rahimakumullah taala. Nggih. Iya, lapor RT Pak. Sapa iki IP kula? Nah, wis meneng kan wong aru-aru. Kita? Nah, ono. Adik. Bahasa adik. Oh, adik sampean ta ngono. Wis ngomong IP kula lho, ngomongnya adik sampean ta. Lah ngono.
Dan itu loh ya. Makanya fitnahnya jadi lebih besar. Bahkan lebih besar fitnahnya daripada wanita ajnabi. Nabi mengatakan alhamu maut ya. Tapi memang kenyataannya ya kita bergaul dengan mereka memang kayak saudara ya kan gitu ya. Kita bergaul dengan mereka seperti saudara, kita bisa ngobrol, kita bisa selagi masih ada saudarinya. Kan seperti itu memang kenyataannya demikian. Kita dekat. Gitu ya. Lebih dekat kepada ya artinya dekat dengan ipar-ipar kita kan dekat ya, dengan mereka. Karena mereka menganggap kita juga saudaranya, kakaknya kan itu ya. Bojone Mbak Yuku ya wis dulurku. Lah kan seperti itu. Ya. Taib. Yang pernikahan dengan budak tadi Ustaz, apakah budak mana? Masih ada hal yang itu Ustaz? Ganjel. Ya. Maksudnya yang akhirnya dengan budak tadi itu apa konsekuensinya sama Ustaz? Jadi karena kan kalau menikah biasa kan ada hak-hak yang kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika dengan budak kan tadi tanpa akad, tanpa apa, hanya seperti take over gitu Ustaz. Itu apa konsekuensinya juga sama Ustaz? Harus menafkahi, harus anaknya nanti gimana gitu Ustaz. Beda tatkala dimerdekakan lalu dinikahi dengan langsung digauli. Beda gitu ya. Jadi kalau kemudian dia gauli lalu melahirkan anak, otomatis dengan adanya anak dia merdeka. Tapi statusnya tetap budak. Statusnya tetap budak dan tidak ada akad nikah. Tapi kalau kemudian dimerdekakan, diakad maharnya kemerdekaan. Nah, statusnya istri bukan lagi budak. Nah, itu beda. Kalau statusnya istri, ya maka dia berhak sebagaimana istri-istri yang lain. Kalau statusnya dia masih budak, ya budak, tidak berhak seperti istri-istri yang lain. Paham? Jadi ini bedanya di sana tadi, dimerdekakan ataukah tidak? Ya, dimerdekakan dulu lalu dinikahi, ya, atau tanpa dimerdekakan lalu digauli. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Ustaz mau bertanya Ustaz. Oh nggih, insyaallah. Wis entek SMS iki lho. Di yang pertama tadi ketika ditalak tadi Islam seolah-olah mengajarkan prioritas itu suami dulu Ustaz. Kembali ke suami dulu. Tapi setelah ditalak 3 itu seolah-olah Islam itu mengarahkan supaya jangan sama suami ini gitu Ustaz. Hikmahnya itu apa Ustaz? Kenapa kok harus nikah dulu itu apa Ustaz? Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, jangan melihat kepada tahapan langsung talak 3, lihat pada tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama talak 1. Jadi kasih masa tunggu 3 kali masa haid agar dia mikir rujuk apa enggak, kasih mikir gitu ya. Ternyata kemudian dia rujuk kembali kepada talak yang kedua. Si ono ae talak maneh kan gitu ya. Dikasih masa iddah, nunggu agar kemudian dia bisa rujuk. Artinya dikasih apa jenenge? Waktu untuk berpikir. Tapi ingat, kesempatanmu hanya dua kali seperti itu. Ya, kesempatanmu hanya dua kali. Ya. Bagi laki-laki untuk berpikir jernih dan tidak mengeluarkan kata talak yang ketiga. Kalau kemudian sudah ketiga dia keluar juga kata talak yang ketiga, maka dihukum dia tidak boleh menikahi istrinya ini. Itu hukuman bagi dia, bagi suami, dihukum dia. Karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya, nafsunya dan seterusnya. Misalkan dihukum dia dan istrinya juga mungkin dihukum. Barangkali mungkin kesalahannya bukan pada suaminya juga kepada istrinya. Dihukum dia dengan tidak bisa menikah dengan suami yang pertama. Padahal mungkin masih seperti itu ya. Jadi itu hukuman. Dan itu mengajari seorang suami itu untuk mikir, ya, mikir jauh. Ya, aja kaya mercon sumbu. Mikir jauh, ya, berpikir jauh.
Sumbu ndak, mikir, dipikir dulu, mikir gitu ya. Dan dikasih waktu. Ya 3 kali masa suci itu 3 bulan itu waktu yang lama untuk mikir kan gitu ya. Rujuk tangga itu lama. Dan itu disuruh mikir 3 bulan, tetap tiap hari kumpul sama istri. Sik ndelok. Kan gitu ya. Sik ndelok. Gitu ya. Masih dia dilayaninya begitu. Ya, itu kan waktu untuk berpikir. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan di balik itu semuanya hikmah dan kebaikan. Tapi cuman dikasih waktu berapa? 2 kali. Kesempatan 2 kali. Kalau sudah 3 nggak dikasih kesempatan sudah. Ya dihukum sebagai bentuk hukuman. Ya. Atau ya barangkali memang nggak cocok bagimu. Ya, sampai 3 kali berarti nggak cocok wis rabi ambek wong liya ae ngono. Ya, biar bisa bandingkan bojomu saiki bojomu biyen ya. Ya hasil banyak lah ya hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Ya Allah alam bisawab. Nah. Cukup nggih pertanyaan nggih? Sampun Ustaz. Sudah ya? Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya باذنillah. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.